Oke, di sini perhatikan gambar berikut. Jadi ada persegi. Nah, persegi ABCD dengan panjang sisinya itu 10. Karena panjang sisi persegi itu 10, maka AB ini panjangnya adalah 10. BC juga 10. DC juga 10, AD juga 10. Nah, lingkaran melalui titik A dan D kemudian menyinggung sisi BC. Nah, jadi di sini ada titik singgungnya. Luas lingkaran tersebut adalah, nah kalau kita mau mencari luas lingkaran, berarti rumusnya apa? Yaitu pi r kuadrat. Nah, di sini kita lihat apakah pusat lingkaran, misalkan di sini ya kita gambar pusat lingkaran, kita tulis P itu sama dengan titik tengah dari persegi. Nah, misalnya kita ini bikin diagonal perseginya, jadi dari D kita tarik ke B, kemudian C kita tarik ke A. Nah, ternyata titik tengahnya di sini. Nah, apakah sama dengan titik P? Berbeda ya. Jadi kalau kita lihat mungkin sekilas akan terkecoh gitu, tapi ternyata beda titik pusat lingkaran dengan tengah-tengahnya persegi. Nah, sehingga kalau kita tarik titik P ke pinggir lingkaran ya, karena ini lingkaran, maka ini disebut apa? Dari pusat menuju sisi lingkaran, yaitu jari-jari. Nah, sama juga di sini D itu berada di lingkaran. Ya udah, kita tarik lagi dari D ke P. Ini juga jari-jari. A ke P juga sama. Nah, kenapa kok kita menarik dari P ke titik-titik ini? Nah, jadi titik-titik ini itu adalah clue-nya. Diketahui A dan D itu berada di lingkaran dan singgung BC itu menyinggung lingkaran. Jadi otomatis dia berada di lingkarannya. Nah, kemudian misalkan di sini ada titik M. Nah, dari M ke P ini adalah X. Maka MP terus kemudian P ke sini, misalkan N, itu kan X tambah R. Nah, M ke N ini sama aja kayak A ke B. Karena apa? Dia sejajar. Terus yang kedua karena apa? Karena di sini garis singgung, sehingga ya garis singgung sifatnya terhadap jari-jari adalah tegak lurus. Nah, persegi itu kan sudutnya tegak lurus. Karena di sini tegak lurus, di sini juga tegak lurus, otomatis MN itu sejajar dengan AB. Sehingga kita bisa menyatakan X ditambah R itu sama dengan 10. Nah, kemudian di sini juga siku-siku ya, karena di sini juga siku-siku ya, sejajar lah. Nah, kemudian karena M ini adalah tengah-tengahnya persegi ya, titik tengah dari sisinya, maka MD ini adalah setengah dari AD. Kalau AD-nya 10, maka setengahnya 5. Jadi di sini adalah 5. Nah, berarti kan kita punya segitiga siku-siku, yaitu M, P, D. Nah, PD itu adalah jari-jari, MP itu adalah X ya. Nah, di sini daripada kita menggunakan X, kita bisa mengubahnya menjadi R. Kenapa?
karena variabel yang muncul itu sudah ada R-nya. Nah, kita samakan variabelnya biar bisa kita cari salah satunya. Nah, di sini kita punya X tambah R sama dengan 10. Maka R sama dengan 10 min X. Ya. Oh, sorry. Kita ubah ini ya. Nah, di sini kita punya X tambah R sama dengan 10. Kita ganti menjadi X ya. X sama dengan 10 min R. Maka MP ini adalah 10 min R. Kemudian MD tadi berapa? 5. Nah, sehingga kalau kita punya segitiga siku-siku, terus kita punya sisi-sisinya, ya kita bisa menggunakan apa? Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 min R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100 min 20 R plus R kuadrat. Ya, R kuadratnya bisa dicoret. 25 tambah 100 125. Min 20 R-nya eliminasi, di sini menjadi 20 R. Maka R-nya sama dengan 125 per 20. Kita sederhanakan dibagi 5. 125 bagi 5 25, 20 bagi 5 4. Ketemu jari-jarinya 25 per 4. Nah, kemudian kita cari apa? Luas lingkaran ya. Kita masukkan ke atas. Oke, nah luas lingkaran sama dengan pi. Pi-nya kita tulis pi saja ya. R kuadrat, R-nya adalah 25 per 4 dikuadratin sama dengan pi kali 625 per 16 cm persegi. Nah, jadi ini kenapa kok nggak dikalikan ya, tergantung soal sih. Kalau misalkan ABC-nya tidak memuat pi, berarti ya diganti ya, bisa menggunakan 3,14 atau 22 per 7. Kalau misalkan pilihannya ada pi-nya ya berarti pi-nya nggak usah diubah, biarkan saja. Biasanya tidak perlu ya, karena nilainya jelek begitu.